Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Komaruzain dari Fakultas Peternakan. Dari NIM saya 24505011111117. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proyek saya di mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya mengambil tema peran produksi maggot dalam mengurangi limbah dan menunjang perekonomian peternak di daerah Tulungagung. Adapun lembaga-lembaga yang terkait yakni yang pertama pemerintahan peternakan dan kesehatan hewan. Yang kedua ada Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang ketiga ada Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, di sini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengurusi tentang bagaimana lembaga ini mengembangkan peternak dan kesehatan hewan daerah Tulungagung. Adapun Dinas Lingkungan Hidup ini mengurus tentang pengolahan lingkungan dan pengurangan sampah yang ada di daerah Tulungagung. Dan untuk peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yakni mendukung peternak melalui bantuan penelitian, penyuluhan, serta pengenalan teknologi yang ramah lingkungan. Adapun dimensi kekuasaan yaitu di mana kekuasaan itu memimpin, mengatur seseorang atau individu dalam suatu organisasi. Sedangkan dimensi kekuasaan itu ada dua, yakni politik dan ekonomi. Politik di mana pemerintah itu memberikan wewenang dalam mensejahterakan rakyatnya, dan untuk ekonomi ini mencakup kemampuan suatu lembaga dalam mengolah sumber daya dan materi. Adapun beberapa saluran kekuasaan ini politik, miskomunikasi, dan ideologi. Dan untuk sumber-sumber kekuasaannya ada finansial, pengetahuan dan teknologi, dan institusional. Dan untuk sumber-sumber kekuasaan ini ada anggota dan pemimpin. Anggota itu sebagai sumber informasi dan yang menjalankan suatu organisasi. Sedangkan untuk pemimpin yaitu sebagai yang memimpin suatu organisasi ataupun menjalankan ketertiban suatu organisasi. Adapun untuk unsur-unsur kekuasaan ini percaya, cinta, dan takut. Percaya akan di mana pemerintah harus membangun rasa percaya kepada masyarakat. Cinta itu di mana pemimpin yang memiliki cinta terhadap masyarakat akan berusaha memajukan kesejahteraannya. Adapun takut ini melalui penerapan hukum atau sanksi di mana masyarakat melanggar akan suatu peraturan. Dan cara untuk mempertahankan kekuasaan yaitu dengan memperkuat kepemimpinan dan partisipasi anggota, pengembangan sumber daya manusia, dan teknologi dan informasi. Dan untuk bentuk-bentuk wewenang ini berdasarkan hubungan tindakan dan dasar hukum, yakni di mana sebagai pemimpin harus memiliki wewenang dan yang khusus percaya terhadap kemampuan anggotanya. Dan berdasarkan derajat formalitas di mana suatu pemerintahan haruslah ada wewenang resmi maupun tidak resmi. Dan untuk berdasarkan sifat dan dasar kelompok sosial itu harus di mana sifat pemerintah memiliki wewenang yang konstruktif, bersifat membangun dan mendorong pengembangan sektor peternakan. Adapun dasar kelompok sosial memiliki dasar secara teritorial mencakup hubungan di daerah Tulungagung dan daerah sekitarnya. Berdasarkan wilayah wewenang, hal ini pemerintah menaungi para peternak daerah Tulungagung. Adapun untuk birokrasi ini yang pertama Dinas Lingkungan Hidup, di mana pengusaha ataupun instansi mengajukan izin dalam penggunaan lahan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup memberikan pengertian terhadap para pengusaha dan instansi terhadap dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Dan untuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini peternak sebagai peternak wajib mendaftarkan agar mendapatkan layanan seperti vaksin kesehatan, dan lain-lainnya. Dinas melakukan survei lapangan untuk mempermudah perizinan dan melakukan pengawasan. Adapun untuk yang berikutnya ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diharuskan untuk mendaftarkan program untuk mendapatkan bantuan, memberikan penyaluran bantuan terhadap petani dan terus dipantau untuk menjaga kestabilan. Yang berikutnya ini ada analisis kebijakan dan regulasi. Yang pertama ini Dinas Lingkungan Hidup. Pada lembaga ini belum ditemukannya regulasi, namun ada beberapa kebijakan yang terkait seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah dan peraturan pelaksanaannya yang sangat relevan untuk pengusaha maggot dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Yang berikutnya ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peternak maggot didorong untuk mematuhi aturan kesehatan hewan dan lingkungan terkait penggunaan limbah organik sebagai bahan dasar budidaya.
Disnak atau Dinas Kesehatan menyediakan pelatihan untuk peningkatan kualitas peternak dan membangun dalam pengurusan nomor kontrol veteriner atau NKV dan pengawasan penyakit untuk mencegah penyakit kepada hewan maupun manusia di sekitar. Adapun untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, hal ini mencakup dukungan kepada peternak maggot yang memanfaatkan limbah organik sebagai solusi untuk mengelola sisa pangan dan memberikan saran dan pelatihan kepada peternak walaupun pada masa sekarang masih jarang. Dinas ini mendorong sinergi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan usaha dan pengolahan sumber daya lokal dengan mengajukan proposal untuk berpartisipasi dalam peningkatan produksi pangan lokal dan pengolahan limbah. Yang selanjutnya yakni unsur-unsur perubahan sosial. Yang pertama ini segi lingkungan. Sering ditemukannya sampah organik yang masih berserakan, masih di mana-mana kita menemukannya. Hal ini mendorong untuk mencari solusi akan hal tersebut. Maka ditemukanlah solusi dengan mengolah limbah organik sebagai pakan untuk maggot dan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan mendukung daur ulang. Dan untuk segi ekonomi ini memberikan peluang pekerja ataupun usaha baru dan mengurangi biaya pakan dan mengganti dengan maggot sebagai pakan alternatif. Dan untuk segi sosial, ternak ini meningkatkan kesadaran lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru. Adapun faktor penyebab perubahan sosial. Faktor internal meliputi jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula permintaan produk maggot dan pertentangan pada komunitas ternak. Dan faktor eksternalnya yakni meliputi perubahan cuaca atau ketersediaan bahan pakan dan budaya yang terkait hal tersebut. Adapun faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Faktor pendorongnya yakni berupa kesadaran akan pentingnya pengolahan limbah organik dan kebutuhan pakan ternak yang lebih efisien dan ramah lingkungan dengan menggunakan maggot sebagai alternatif pakan. Dan untuk faktor penghambatnya berupa kurangnya pengetahuan teknisi dalam beternak maggot dan persepsi masyarakat akan ternak maggot. Dan tahap-tahap perubahan sosial ada yang pertama ada adaptasi di mana para peternak mulai mengenal dan mengetahui bahwa maggot bisa dijadikan pakan alternatif. Dan untuk saluran perubahan di mana lembaga-lembaga yang terkait sebagai penyalur informasi mengenai hal tersebut. Dan disintegritas berupa penurunan produktivitas dan kehilangan kepercayaan peternak dan konsumen. Yang berikutnya yakni reorganisasi di mana para peternak dapat berinteraksi dan beradaptasi untuk membentuk jaringan baru dan berbagi pengetahuan kepada peternak lainnya. Dan yang berikutnya ini bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ini pengaruh kecil dan besarnya. Pengaruh kecilnya berupa pemula budaya maggot secara terbatas. Dan pengaruh besarnya berupa ternak maggot yang sudah luas dan diterima dan merupakan penunjang ekonomi daerah setempat. Dan pengaruh yang dikehendaki atau intention berupa peningkatan pendapatan dan efisiensi dengan maggot sebagai pakan alternatif dan ramah lingkungan. Pengaruh yang tidak dikehendaki atau unintentional berupa kesulitan teknis si peternak maggot dan risiko yang ditimbulkan. Mungkin cukup sekian, terima kasih.